Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu menganalisis kebahasaan teks berita. Yang pertama yaitu kebakuan bahasa. Bahasa baku digunakan media dalam menyampaikan berita agar lebih mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Contohnya, kasus global COVID-19 hingga saat ini telah mencapai angka 15,8 juta dengan angka kematian sebesar 640.000 jiwa. Yang kedua, menggunakan kalimat langsung. Ditandai dengan penggunaan tanda petik. Contohnya, targetnya saya kira jelas. Turunkan angka kematian serendah-rendahnya, tingkatkan angka kesembuhan setinggi-tingginya, dan kendalikan laju pertumbuhan kasus-kasus positif baru secepat-cepatnya, kata Presiden. Nah, di sini ada tanda petik sebagai tanda bahwa ini merupakan kalimat langsung. 3, yaitu penggunaan konjungsi bahwa. Ya, contoh, Presiden mengatakan bahwa, sekaligus sebagai penegasan ya. Pembentukan komite tersebut bukan berarti pembubaran gugus tugas penanganan COVID-19, baik di tingkat pusat maupun daerah. 4, yaitu konjungsi temporal atau kronologis. Konjungsi temporal yaitu kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Contoh kalimatnya, kepala negara kemudian sekali lagi menekankan bahwa penanganan penyebaran COVID-19 harus difokuskan ke 8 provinsi yang memiliki angka penularan terbesar. Ada konjungsi temporal kemudian. 5, keterangan waktu. Dalam sebuah berita wajib memuat kelengkapan berita yang mencakup unsur kapan dan di mana waktu. Contoh, dalam arahannya kepada Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional melalui rapat terbatas yang digelar melalui konferensi video dari Istana Merdeka Jakarta pada Senin 27 Juli 2020, Presiden Joko Widodo menekankan sejumlah hal. Di sini ada tempat dan waktu. 6, yaitu kata kerja mental. Apa itu kata kerja mental? Kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran, menggunakan hati dan rasa, dan tidak menggunakan panca indera seperti tangan dan kaki. Kalau menggunakan panca indera nanti menjadi kata kerja. Kalau kata kerja mental itu menggunakan hati dan rasa, pikiran gitu ya. Contohnya, memikirkan, berasumsi, menyimpulkan, membayangkan, beranalogi, berpraduga. Contoh dalam kalimat, masyarakat mulai memikirkan solusi terbaik untuk bangkit secara ekonomi akibat pandemi. Memikirkan merupakan kata kerja mental. Nah, sekarang ada sebuah berita dari sebuah harian ya, dari KR dengan judul kaca mobil pecah, uang 312 juta raib. Kita akan menganalisis berita ini dari aspek kebahasaannya. Kita lihat dari kebaguan bahasa pada kalimat awal berita.
Ya, kasus pencurian dengan modus memecah kaca mobil terjadi di Pemalang. Nah, di kalimat nomor 1 ini, kasus pencurian dengan modus memecah kaca mobil terjadi di Pemalang. Ini menggunakan bahasa baku. Kemudian yang kedua, menggunakan kalimat langsung. Kami juga sudah meminta keterangan sejumlah warga di TKP, ujar Roni. Kita kembali ke berita. Nah, mana itu kalimat langsungnya? Nah, ditandai dengan tanda petik. Kami juga sudah meminta keterangan sejumlah warga di TKP, ujar Roni, menggunakan tanda petik. Yang ketiga, konjungsi bahwa, tidak ada ya. Kemudian konjungsi temporal atau kronologis, seperti yang tadi sudah kita bahas. Konjungsi kronologis salah satunya sebelum, awalnya, akhirnya. Nah, sebelum pulang ke rumah di Pegiringan, Batar Bolang, Pemalang, ia dan rekannya mampir ke warung. Sebelum merupakan konjungsi kronologis. Ini ada di berita bagian akhir ya. Nah, sebelum pulang, sebelum ini konjungsi kronologis. Keterangan waktu. Keterangan waktu pasti ada dalam sebuah berita karena itu merupakan unsur kelengkapan berita. Rabu 22/7. Kita lihat dalam berita. Nah, di sini ada Rabu, Kapolres Pemalang AKBP Roni Triprasetyo, Rabu 22/7. 22 menunjukkan tanggal, 7 menunjukkan bulan. Sehingga berita ini tayang pada tanggal 22 bulan Juli 2020. Nah, kemudian kata kerja mental tidak ada ya. Ya, demikian tadi materi kita tentang analisis kebahasaan berita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kerjakan LKPD-nya, kemudian kumpulkan tepat waktu dan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.